Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang berbahagia, pertama-tama kami sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita diberi kemampuan untuk berhadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, memberikan rahmat kepada kita sekalian, bahwa kita bersama-sama mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana rahmat itu akan membawa barokah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lain daripada itu, sholawat beserta salam disanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan ahlinya, serta para sahabatnya, dan kita sekalian sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan nantinya di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah bersabda, 10 orang yang sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hati-hati untuk menjalankan ibadah sholat khususnya. Yang pertama, rajulun shalla wahidun bi ghairi qiraatih. Yang pertama yaitu orang yang sholat sendirian sementara dia baca Fatihahnya tidak benar. Berarti dinyatakan rajulun shalla wahidun bi ghairi qiraatih, itu sholat bacanya Fatihah tidak benar. Dalam hadis yang lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, orang yang baca Fatihahnya tidak benar, itu enggak sah sholatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau membaca Fatihah harus dibaca yang benar. Jangan sampai membaca Fatihahnya enggak benar. Panjang pendeknya, tebal tipisnya, makhrajnya, tajwidnya harus benar. Maka dinyatakan oleh Rasulullah itu sholatnya berarti membaca Fatihah. Yang kedua, orang yang sholatnya
tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun yusolli wala yu'tiz zakah. Ya. Orang itu sholat tapi tidak mengeluarkan zakat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mampu ya keluarkan zakatnya. Ya. Kalau yang punya ternak, zakat ternak. Kalau sudah sampai ukuran harus mengeluarkan zakat. Kemudian kalau petani ya dihitung dengan petaninya, hasilnya. Kalau sudah mencukupi nisab harus dikeluarkan zakatnya. Simpanan emas juga begitu, harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Itu kalau tidak dikeluarkan zakatnya menjadikan sholatnya tidak diterima. Ya. Aqimus sholah wa atuz zakah, atiullah wa atiur rasul, an ashkurun li wali walidayya. Syukur kepadaku harus syukur kepada kedua orang tuanya. Ini terangannya. Yang ketiga, rajulun ya ummu qauman wahum lahu karihun, yaitu makmum yang tidak suka dengan imam. Ada makmum tapi tidak suka dengan imam, itu sholatnya enggak sah. Enggak sah sholatnya. Kalau ada makmum jamaah tapi makmumnya tidak suka dengan imam, nah itu enggak sah sholatnya. Makanya berusahalah bagaimana supaya suka, mencintai, mentaati imam. Nah itu nanti jadi enggak sah kalau enggak disukai makmum itu, imamnya itu. Yang keempat, rajulun mamlukun aqiqun. Rajulun mamlukun aqiqun, yaitu hamba sahaya yang minggat dari tuannya. Hamba sahaya yang minggat dari tuannya, pergi dari tuannya, tidak izin, itu dia kalau menemui masjid kemudian dia sholat di masjid itu enggak sah sholatnya. Makanya jangan minggat. Jadi kalau pergi-pergi ya izin sama tuannya, itu enggak sah sholatnya. Hamba sahaya itu kalau sholat dia minggat dengan tuannya. Itu. Yang kelima, rajulun syaribul khamri, ya, peminum arak. Peminum arak ini enggak sah sholatnya, ditolak sholatnya, enggak diterima sholatnya kalau masih minum arak. Maka hindari minum-minum keras itu, jangan sampai yang memabukkan itu jangan sampai diminum, supaya sholatnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wamra'atun zaujaha munakhikun 'alaiha. Ya. Wamra'atun zaujaha munakhikun 'alaiha. Ya. Istri yang lari dari suaminya, keluar dari rumahnya tanpa izin. Nah itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau hadis lain, idza ayyuma imra'atin idza kharajat min baiti zaujiha la'natallah wal malaikah wan nasi ajmain. Di mana ada seorang istri yang pergi dari rumahnya tanpa seizin suami, lah itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia semuanya. Hatta tartaji'ah, sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah, soro itu kalau wanita pergi tanpa seizin suami itu. Harus izin, kemana saja harus izin. Belanja ke pasar, ke warung, kemana-mana harus izin suaminya, supaya tidak menjadi rusuh suaminya itu. Itu.
Kemudian yang ketujuh, wamro'atun sholat bi ghairi khimar. Ya, sholat tanpa memakai mukena. Ya, itu enggak sah, ditolak sholatnya. Ya, enggak pakai mukena itu apa? Gundul. Enggak pakai tutup kepala. Ya, sholatnya enggak sah, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Makanya harus memakai mukena. Yang kedelapan adalah wal imam al jahil. Imamnya bodoh. Kalau imamnya bodoh, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Imam yang bodoh, baca Fatihah salah, tumuninanya nggak ada, ya. Tahiyatnya nggak benar. Nah itu imam yang bodoh. Yang imam yang bodoh ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sholatnya. Makanya harus jadi imam, harus dipelajari sungguh-sungguh supaya nggak bodoh, supaya benar. Itu harus dipelajari mana yang benar, mana yang harus dipelajari, harus itu. Terutama suratul Fatihah, ya, tahiyat, ya, yang bacaan-bacaan itu, tumakninahnya, nah, itu harus benar. Maka dia itu ngimam tuh sah atau tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 yaitu rajulun akilur riba, yaitu pemakan riba. Kalau sholat makan riba saja itu enggak sah sholatnya, enggak diterima sholatnya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, makanya jangan makan riba. Jangan jadi perenten itu. Perenten itu makan riba terus tiap hari. Ya, makanya jangan makan riba supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, paham ya? Kemudian yang ke-10 adalah rajulun la tanhahu sholatahu anil faksya wal munkar. Laki-laki yang masih menjalani larangan Allah, tidak menolak, tidak mencegah daripada perbuatan faksya dan mungkar. Jadi masih maksiat. Kalau orang maksiat itu sholatnya enggak sah. Maksiat, sholat, maksiat, sholat, maksiat, sholat. Nah itu sholatnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau masih maksiat saja. Itu makanya kalau dijalani dengan khusyuk dan tawadhu, hanya mengharap ridho Allah semata-mata. Mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah para hadirin wal hadirat yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan atas kesalahan dan kekeliruannya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.